Berlatar pada tahun ketika dunia sedang mengalami krisis sumber daya, salah satunya negara Spanyol yang menerapkan sebuah aturan ketat sekaligus kejam dengan menangkap ibu hamil dan anak-anak yang bertujuan untuk menekan jumlah penduduk. Dan kisah akan berfokus pada seorang ibu hamil bernama Mia dan suaminya bernama Nico yang nekat mengambil jalur ilegal untuk kabur dari Spanyol, di mana mereka berdua menyerahkan sejumlah uang berikut cincin kawin demi untuk mendapatkan tempat di dalam sebuah kontainer. Vamos, vamos. Aquí. Ven, amor. Venga. Kontainer ini sendiri rencananya akan dibawa ke pelabuhan kemudian dikirim ke Irlandia melalui jalur laut, yang hal itu sebenarnya cukup membuat Nico was-was karena dengan perut Mia yang sudah memasuki bulan ke-9 ada sedikit kekhawatiran apabila Mia orokan di tengah laut yang tentu saja akan sulit mencari paraji atau bidan yang punya kualifikasi. Sungguh sial nasib pasangan ini ketika para oknum calo memisahkan Nico dari Mia dengan alasan untuk membatasi bobot kontainer yang meski terpisah, setidaknya mereka akan bertemu kembali ketika nanti sudah tiba di Irlandia. Tiba di pos pemeriksaan, Mia dan penumpang lain pun harus dibuat deg-degan saat para penjaga mencurigai adanya bagian tersembunyi dari kontainer ini, sehingga Mia yang sadar akan terjadi hal buruk pun nekat naik ke atas kotak kayu dan bersembunyi di sela-sela yang sempit demi agar dirinya tidak tertangkap oleh para penjaga. Dan ya, Mia benar-benar sangat beruntung ketika keputusan yang dia ambil adalah suatu keputusan yang tepat karena para penjaga ini bukan ingin menangkap, melainkan ingin mengurangi populasi penduduk dengan cara menghabisi mereka di tempat. Singkat cerita, kontainer yang berisi Mia seorang diri pun akhirnya tiba di pelabuhan dan siap untuk melaut menuju Irlandia. Khawatir dengan Nico suaminya, Mia mencoba menghubunginya melalui ponsel yang sudah dibawanya, tetapi belum ada jawaban pasti tentang kabar terkini suaminya tersebut. Untuk kesekian kalinya, Mia harus menghadapi cobaan yang luar biasa ekstrim ketika badai menyebabkan kapal terombang-ambing di tengah lautan. Akibatnya, beberapa kontainer jatuh ke laut sehingga Mia yang sempat mendengar suara petugas pun langsung berteriak minta tolong, tetapi saat sudah siuman, Mia langsung melihat keluar melalui lubang-lubang kecil yang sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan laut yang luas dengan beberapa kontainer yang masih mengambang, sehingga untuk tetap menjaga kontainernya tidak tenggelam, Mia pun mencari beberapa benda yang bisa untuk menambah lubang, seperti salah satunya salasiban untuk supaya air tidak masuk lebih banyak ke dalam kontainer ini. Dan ya, Mia mendengar teriakan dari beberapa orang yang tak jauh dari posisinya, yang ternyata ada satu kontainer berisi penumpang gelap yang tak mampu menahan bobot manusia yang terlalu banyak, sehingga sungguh naas nasib mereka yang harus tenggelam tanpa sempat mendapatkan pertolongan dari Aquaman. Singkat cerita, malam pun tiba. Sadar jika dirinya tak punya peluang untuk selamat, Mia sempat mengambil pisau lipat dan bermaksud untuk bundir. Tetapi tiba-tiba si utun di dalam perutnya bergerak yang membuat Mia kembali optimis dan akan melakukan apapun agar bayinya tetap hidup. Alhasil, keesokan paginya, Mia langsung mengumpulkan semua barang-barang yang ada di dalam kontainer dan berhasil menemukan beberapa benda yang berguna seperti bor besi, senter, korek api Zippo, sebotol air, dan beberapa benda lainnya.
Tak lama, Mia mendapat telepon dari Niko yang ternyata masih hidup. Namun, ada satu masalah ketika Niko dan seluruh penumpang yang bersamanya telah ditipu oleh si calo dan supir yang dengan tega meninggalkan mereka di luar kota, sehingga Mia diminta untuk tetap tenang dan tunggu sampai Niko datang menjemputnya. Singkat cerita, malam pun poek. Mia harus menghadapi cobaan lain ketika badai datang di wilayah tersebut yang tepat di saat bersamaan. Mia merasakan sakit luar biasa pada perutnya yang sungguh cobaan datang bertubi-tubi dan muncul di waktu yang tidak tepat dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu ketika si bayi ingin keluar malam ini yang membuat Mia harus orokan sendiri tanpa bantuan bidan dan dokter objin rumah sakit terkemuka. Mia bahkan sampai harus mengambil ari-ari bayinya sendiri dan memotongnya sendiri yang karena bingung dibuang kemana, dia pun menyimpan ari-ari atau plasenta bayinya ke dalam Tupperware yang ada di sana. Masalah lain pun timbul ketika si bayi terus menangis akibat tidak mendapatkan asupan air susu dari ibunya. Permasalahannya, bagaimana bisa keluar ASI jika Mia sendiri saja tidak mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, sehingga stok makanan yang seharusnya cukup untuk 1 minggu pun habis dalam waktu 2 hari saja demi untuk membuat si bayi tetap sehat. Tak ada cara lain lagi, Mia mau tidak mau harus keluar dari dalam kontainer ini karena setidaknya jika di luar, dia masih bisa menangkap ikan atau minum air hujan, sehingga Mia mulai melubangi kontainer tersebut menggunakan bor besi yang ada batu baterainya. Perlahan tapi tidak pasti, Mia berhasil membuat beberapa lubang yang masih butuh beberapa effort lagi untuk bisa membukanya. Tetapi bor bertenaga baterai bate pun habis, sedangkan mau ngecas di mana? Listrik tidak ada, terminal tidak ada, colokan pun tak punya, lubang hidung jelas tidak bisa. Alhasil, Mia kembali frustasi dengan keadaan tersebut. Beberapa hari berlalu, susu ASI-nya mulai seret akibat tidak makan selama berhari-hari, sehingga daripada bayinya mati, Mia nekat memakan plasenta atau ari-arinya sendiri demi untuk tetap bertahan hidup. Setelah tenaganya sedikit pulih, Mia mencoba memotong pintu keluarnya menggunakan gerigi pada pisau lipat, namun upaya tersebut harus gagal setelah pisaunya patah, sehingga Mia harus kembali frustasi dengan kondisi ini. Dalam tidur sakrejepnya, Mia bermimpi didatangi oleh almarhum putrinya yang meninggal ketika awal-awal peraturan pembatasan pemerintah diberlakukan, sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Mia dan Niko nekat kabur dari Spanyol, karena tak ingin kejadian yang sama terulang kembali pada anak baru mereka. Keesokan paginya ketika sedang menadah air hujan menggunakan Tupperware, Mia tak sengaja melihat kaleng makanan bekas yang tutupnya bisa dibuka dengan cara dibengkokkan, sehingga dia akhirnya memiliki ide untuk melakukan hal yang sama terhadap lubang kontainer buatannya menggunakan sabuk pengikat barang yang berfungsi sebagai penarik, karena pada dasarnya Mia tak perlu membuka lubangnya secara total, cukup bengkokkan saja maka Mia sudah bisa keluar. Setelah menguras banyak waktu dan tenaga, Mia dan bayinya akhirnya bisa keluar, namun memang dia tetap tak bisa kemana-mana selain berada di atas kontainer ini, tapi setidaknya si bayi bisa merasakan cahaya matahari secara langsung demi untuk kesehatannya. Saat Mia sedang membuang bayinya itulah banyak sekali ikan yang datang untuk memakan pedut tersebut, sehingga Mia lagi-lagi terinspirasi untuk menangkap ikan menggunakan tombak besi ciptaannya. Karena Mia bukan Dede Inon atau Panji sang petualang, ia tidak berhasil menangkap 1 ekor pun selama kurang lebih 5 jam menombak, yang ketika Mia sedang tiduran menghadap ke langit, ada seonggok pesawat yang terbang tepat di atasnya, sehingga Mia buru-buru turun ke bawah untuk mencari kaca atau cermin demi untuk bisa memberi tanda pada pesawat tersebut.
Dan ya, sudah mah gagal memberi tanda, Mia kini harus terluka di bagian paha akibat kasura besi lubang kontainer. Lukanya pun cukup dalam sehingga Mia harus mencopot satu persatu kawat papan sirkuit untuk menjahit luka sobek tersebut. Tak pantang menyerah, keesokan harinya Mia kembali mencoba menangkap ikan menggunakan metode baru, yakni menggunakan jaring buatan sendiri yang terdiri dari beberapa kabel yang dianyam, yang dengan sedikit kesabaran dan keulutan, Mia berhasil menangkap ikan yang langsung dimakan mentah-mentah. Setelah berhasil melewati banyak kendala, kini Mia bisa sedikit tenang perihal makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Tetapi tentu saja dia tidak bisa terus seperti ini. Maka dari itu, Mia mencoba mencari pertolongan menggunakan pesan bertuliskan minta tolong yang dimasukkan ke dalam kotak plastik Tupperware, berharap ada orang yang akan menemukannya. Hari ke-12, Mia benar-benar tak menyangka jika dia dan bayinya bisa bertahan sejauh ini. Yang memang perjuangan seorang ibu untuk anaknya adalah sesuatu yang luar biasa. Mia mendapat kekuatan dari bayinya. Si bayi selamat berkat perjuangan luar biasa dari ibunya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak pernah membangkang dan bangkar warah kepada ibu yang telah melahirkan kita dengan susah payah. Tak disangka, ponsel Mia pun berbunyi yang ternyata berasal dari Niko suaminya. Alih-alih sedang dalam perjalanan menolongnya, Niko justru sedang sekarat dan berpamitan untuk yang terakhir kalinya karena dia dan para penumpang ilegal lain baru saja ditembaki oleh para petugas yang berada di pos penjagaan. Memasuki hari ke-26, Mia sudah tidak tinggal di dalam kontainer lagi akibat kebocoran yang semakin parah. Namun terlihat bahwa dia sudah membuat semacam rakit kecil untuk dia dan bayinya tetap bertahan hidup. Yang sesaat sebelum kontainernya benar-benar akan tenggelam, Mia bela-belain masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto almarhum putrinya yang justru malah tak sengaja membuat kakinya terjebak tali sehingga Mia harus segera melepaskannya sebelum ikut tenggelam bersama kontainer tersebut. Beruntung Mia berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Namun ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bertindak. Jangan mengambil resiko untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Dan dalam hal ini, Mia bela-belain meninggalkan bayinya yang masih hidup untuk hanya bisa mengambil foto almarhum putri pertamanya. Bukan bermaksud menyepelekan atau tidak menghormati almarhum. Tetapi alangkah baiknya apabila Mia lebih memprioritaskan si bayi yang masih punya masa depan panjang ketimbang benda mati yang sudah menjadi masa lalu. Dan lihat akibatnya, Mia sempat kebingungan sendiri saat kesulitan menemukan rakit bayinya. Beruntung dia masih di tangtayungan berkat seekor ikan paus yang menyemburkan air yang mengakibatkan si bayi menangis terkena cipratannya yang akhirnya membuat Mia mengetahui di mana posisi si bayi. Seharian terombang-ambing di lautan, akhirnya keajaiban muncul tatkala ada kapal nelayan yang secara kebetulan melewati wilayah tersebut dan melihat beberapa burung terbang di atas rakit kecil, sehingga orang-orang baik ini segera memberikan pertolongan kepada Mia dan bayinya. Sempat mengira jika Mia sudah mati tenggelam, ternyata dia mengikat tangannya ke rakit kecil si bayi. Si Ece pun langsung memberikan pertolongan pertama dan untunglah Mia masih berhasil diselamatkan. Setelah semuanya selesai, akhirnya Mia bisa bernapas lega. Semua perjuangannya demi si bayi akhirnya berbuah manis. Meski suaminya sudah tiada, setidaknya kini dia punya si kecil yang menjadi satu-satunya alasan untuk Mia tetap melanjutkan hidupnya. Beberapa hari berlalu, tersiar kabar jika telah ditemukan bangkai kapal nelayan yang berserakan di lautan. Diduga telah terjadi serangan oleh beberapa ikan hiu megalodon yang mengakibatkan keluarga nelayan dan satu ibu muda tewas. Namun tim evakuasi berhasil menyelamatkan satu korban, yakni seorang bayi kecil yang berhasil selamat dari serangan megalodon. Sehingga kisah masih akan terus berlanjut dengan tema baru, yakni pembalasan si bayi kepada hiu megalodon. Dan sayangnya yang terakhir ini hanya karangan saya saja yang
pastinya lagi-lagi akan membuat Anda kesal sehingga tamat ending yang cukup mengorokan. Seorang ibu tidak takut wafat ketika melahirkan anak, tetapi ketakutan terbesar seorang ibu adalah meninggalkan anaknya sendiri di dunia ini karena ibu sadar betul tidak ada yang mencintai dan menyayangi anaknya seperti dirinya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pergi ke laut ketika sedang hamil tua. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kuya Balap Manohara. Cuau, cuau, cuau. Saya minum dulu Kering dari tadi teh, saya ini beberapa kali gagal rekaman teh. Tapi nggak banyak sih. Di recording terakhir itu di paragraf-paragraf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kurang minum, jadi saya serak. Tidak minum dulu, tadi lupa sebelum recording. Jadi pas di terakhir-akhir itu saya, ini kalau tidak di-cut sama editor ya, beberapa kali habis suara kayak gitu, kayak seperti gimana ya, seperti habis lah gitu, kayak nutup gitu, tanyis mending nutup tenggorokan. Enggak lah. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Apalagi ya, teman-teman, bagaimana hari ini? Apakah bahagia? Apakah teman-teman menjalani hidup ini bahagia dan senang gitu? Gimana teman-teman? Saya sok lah curhat di komen juga nggak apa-apa. Nanti jadi saya buat bahan pembahasan di video selanjutnya. Apakah teman-teman itu bahagia tidak dengan hidupnya masing-masing? Apakah mumet dengan hutang? Saya juga sama. Ya, jalani saja teman-teman. Hidup itu memang penuh masalah gitu, penuh rintangan. Jika tidak diikhlaskan, dijalankan dengan penuh ketawakalan, susah, malah makin frustasi gitu. Ngomong apa tuh? Bonyong. Ini mah akal-akalan si John untuk menambah durasi pasti gitu teman-teman ya, kan ngomennya pasti kayak gitu. Dan memang betul. Ini adalah cara saya untuk menambah durasi. Nah, itulah. Sudahlah teman-teman, sehat-sehat semua dan I love you all. Pokoknya sehat-sehat pokoknya. Yang penting mah sehat aja. Yang mahal itu sehat ya. Mahal sehat mah. Gak apa-apa yang lain mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.